Ya, kami mencoba mendatangi gedung Kementerian Menko Perekonomian dan ternyata Sesmenko ada di gedung DPR. Pada saat ini kami ingin tahu bagaimana program Kartu Prakerja sudah terimplementasi hingga gelombang ketiga. Bagaimana dengan laporan-laporan dari lembaga-lembaga institusi lain seperti KPK yang melihat ini ada potensi kerugian negara dan juga mungkin syarat kepentingan dan tidak tepat sasaran. Apa jawaban dari Kementerian Koordinator Perekonomian? Kita akan tanya. Boleh minta waktu sebentar, Pak? Jadi apa? Gini, mengenai apa? Kita tahu kan Pak Menteri, Pak Menko, Pak Erlangga sudah memberikan jaminan kepada program Kartu Prakerja sejauh ini agar jaminan? Ya, paling tidak bahwa sudah gelombangnya sudah ketiga ya Pak ini ya? Batch 3 sudah gelombang ketiga. Akan menyiapkan batch 4. Evaluasi Pak dari gelombang 1, 2 sampai ketiga bagaimana sih ini? Udah kita sampaikan di press kan kemarin. Kita kan udah lakukan semuanya. Udah terbit Perpres 76 2020. Betul. Sebagai rekomendasi dari KPK, Jaksa Agung, BPKP, LKPP sudah kita tampung semuanya. Oke. Di timnya juga sudah. Komitenya kita tambah dengan berlima. Ya, jadi mulai Pak Mensesnek, Seskap, Jaksa Agung, BPKP, LKPP. Jadi sekarang kita lengkapi semuanya. Aturan sudah, kelembagaannya sudah, proses bisnisnya kita atur ulang semuanya. Kemarin sudah kami jelaskan satu-satu. Oke. Kalau itu selesai, nanti kita akan langsung mulai batch 4. Oke. Nah, jadi edukasi sedikit Pak ke pemirsa nih, ke seluruh rakyat Indonesia yang juga mau mendaftar Kartu Prakerja karena terdampak COVID, karena PHK dirumahkan ya. Ini kan konsentrasinya untuk para pencari kerja untuk ditambahkan pelatihan atau untuk memastikan dapat kerja Pak. Sebenarnya seperti apa? Oh enggak, kalau ini kan sebenarnya kan untuk peningkatan kompetensi. Oke. Kemudian di masa COVID ini sekaligus untuk pemberian bantuan. Bagian dari bansos. Jadi sekarang selama masa COVID. Jadi ada program pelatihannya, juga ada program diberikan insentif dalam tanda petik itu seperti bansos. Tapi bukan untuk masyarakat miskin yang di bawah, tapi ini untuk para pekerja. Jadi sebenarnya sekarang istilahnya semi bansos kan selama COVID gitu. Jadi yang sudah terima dana bansos boleh mendaftar? Oh nggak bisa, nggak boleh. Artinya tidak boleh duplikasi. Ini kan segmennya berbeda. Oke. Kalau yang untuk masyarakat penerima bansos, dana bansos nggak boleh? Ada datanya, ada di DTKS. Oke. Data kesejahteraan sosial. Nanti akan dicek di Kartu Prakerja. Kalau sudah masuk di situ tidak bisa menerima Kartu Prakerja. Kan segmennya berbeda. Ini kan untuk pekerja ini. Oke. Nah, ada satu kritik ya Pak ya dari KPK ya Pak yang mengatakan bahwa ini ada masalah dalam aspek pendaftaran. Katanya nggak tepat sasaran. Ada 8 juta lebih yang bukan kalau itu sudah ada hasil, sih, Pak? Sudah ada hasil surveinya, kemarin sudah kita jelaskan angka-angkanya. Oke, jadi 8,4 juta lebih itu adalah? Nah, 8,4 juta itu kan yang melakukan registrasi pendaftaran. Prosesnya kan panjang. Ya. Pendaftaran, kemudian konfirmasi, verifikasi macam-macam. Sekarang kan sekitar berapa ya? 680. Sebenarnya bukan tugas saya, ada PMO yang lebih detail, saya nggak hafal angkanya. Tapi penyerapan yang terdampak COVID sebenarnya berapa, Pak? Kemarin udah ada dari 1,7 juta yang terserap berapa oleh Kartu Prakerja? Oh, kalau itu yang whitelist dari Kemenaker itu harus jadi prioritas. Di batch 1, 2, 3 itu problemnya mereka tidak paham bahwa yang 1,7 juta itu tetap harus mendaftarkan online. Kalau hanya nunggu nggak bisa, ini undang Perpresnya bunyinya harus mendaftarkan online. Yang daftarkan harus BPJS Ketenagakerjaan yang tahu mereka kehilangan harus mereka sendiri. Pribadi? Iya dong, itu kan di Perpresnya. Loh, Anda yang tahunya butuh kan siapa kan? Gitu. Cuman ada whitelist. Whitelist itu yang menjadi prioritas. Oke. Nah, penjelasan Presiden Pak yang soal kenapa harus membalikan dana jika tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat apa yang harus dikembalikan dananya? Nggak ada yang dimaksud mengembalikan dana itu kalau ada kecurangan, pemalsuan identitas. Kecurangan itu gimana Pak? Pemalsuan identitas. Taunya gimana caranya tuh? Itu kan di daftarnya, itu kan Anda ditanya usianya berapa, kerja atau tidak gitu. Tapi sebenarnya saya nggak tahu detailnya ya, bukan saya. Betul. Anda nanya harusnya jangan. Tapi satu Pak, moral message-nya dari Kartu Prakerja saya boleh tahu ya. Ini kan nilai psikologisnya aja ya Pak untuk rakyat yang sedang membutuhkan pekerjaan Pak. Boleh saya dengar dari Pak Sus langsung ya. Ini apakah bentuk dari bantuan yang memberikan jaminan
orang pasti setelah dapat pelatihan ini dapat Oh, kerja bukan. atau tidak? Itu bukan itu segmennya. Moralnya siapa sebenarnya? Bukan, segmennya ini membantu pekerja yang kena PHK dan dirumahkan. Oke. Membantu peningkatan kompetensi, Oke. namanya reskilling, upskilling. Jadi ini program itu ke sana bukan mencarikan pekerjaan. Kalau kompetensi Bukan mencarikan pekerjaan? ya kan enggak, ini kan pelatihan online, jadi kan peningkatan kompetensi gitu loh. Jadi Meningkatkan targetnya kompetensi berdasarkan asesmen diri sendiri. bukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan online tadi, kemudian sekaligus sebagai program semi bansos karena ini menjadi di masa COVID itu dijadikan juga program untuk bansos. Jadi tetap cari kerja sendiri ya Pak ya? Oh iya, kalau ini kan kita memang tidak di sini memberikan kompetensi tapi Jadi pemerintah itu programnya banyak, bukan hanya kartu prakerja. Kalau prakerja untuk peningkatan kompetensi. Kalau meng-create lapangan kerja ada stimulus fiskal untuk korporasi, ada untuk BUMN, ada untuk UMKM. Jadi program stimulus ekonomi itu kan banyak. Ini hanya salah satu dari 695 triliun, ini 10 triliun. Jadi 10 hanya triliun yang program kartu prakerja 10 10 triliun. ditambah 10. 20 triliun. Dari 700 triliun tadi gitu. Terakhir Pak, pertanyaan Pak, dari 20 triliun tadi itu kan ada platform digital 8. Nah, kritik platform dari digital itu bukan hanya 8, setiap saat ditambah kurangi terus. Sekarang ada 8 kan? Ya nanti dicek di PMU, saya nggak tahu. Itu tidak melalui tender, apakah boleh dengan persyaratan atau tidak sebenarnya? Ini beda. Kan ada pendapat dari Jamlatun sama LKPP. Memang ini bukan wilayah pengadaan barang dan jasa. Uang ini kan bukan ke pelatihan. Uang ini kan dikasih ke rakyat. Rakyat yang memilih pelatihannya mana. Jadi yang mau dilelang apanya? Yang menentukan 1 juta saldo dalam kartu prakerja itu siapa Pak? Nilai 1 juta? Di Perpresnya sudah ada, alokasi sekian, dapatnya sekian, anggarannya 10-20 triliun itu sudah ada di Perpres. Jadi nggak pakai tender nggak apa-apa ya Pak? Yang Anda tanya yang mana ini? Jadi kalau yang nggak pakai tender itu sudah ada pendapat Jamdatun, sudah ada LKPP. Baik. Kenapa nggak pakai tender? Duit ini dikasih ke rakyat. Rakyat yang memilih. Apanya yang mau ditender gitu? Sekali lagi tadi edukasi dari Pasus, ini bukan menjamin dapat pekerjaan ya Pak ya? Program ini bukan untuk itu ada program yang lain gitu. Jadi program pemerintah itu kan banyak sekali. Baik. Gitu ya. Makasih ya Pak, makasih Pasus. Bahwa memang program ini bukan untuk memberikan jaminan bahwa setiap pendaftar ataupun peserta dari kartu prakerja yang memiliki kartu prakerja secara elektronik ya, tidak pasti serta-merta mendapatkan pekerjaan. Nah pertanyaannya banyak, beberapa penjelasan dari KPK juga yang mempertanyakan soal ada konflik kepentingan dan tidak melalui tender. Tapi tadi dijelaskan oleh Pasus, ini bukan atau tidak butuh tender karena uang ini langsung dialokasikan untuk rakyat yang sudah ditunjuk langsung dengan panduan Perpres. Mana konsentrasi kepada program kartu prakerja ini sudah berapa lama sih Mas sebenarnya analisa dari ICW sejauh ini? Ya sebenarnya ICW memantau program prakerja ini ketika Kisruh muncul staf khusus presiden. Begitu. Salah satunya adalah Belva begitu yang memiliki ruang guru, yang menjadi direktur ruang guru begitu. Lalu kemudian ICW pernah melakukan mengkaji terkait dengan konflik kepentingan yang dimiliki oleh staf khusus presiden begitu. Lalu kemudian ternyata ini staf khusus milenial ya? Staf khusus milenial. Benar. Lalu kemudian muncul informasi mengenai skill akademi yang dimiliki oleh ruang guru ini mendapatkan atau ikut serta di dalam proyek kartu prakerja. Dari situ kami melakukan penelusuran lebih lanjut bagaimana sebenarnya proyek ini berjalan begitu. Kita ingat dulu waktu kampanyenya Pak Jokowi ya, dengan Kiai Haji Maruf, Pak Presiden dan Wakil Presiden itu kan di situ kita ingat sekali ada satu jargon ya, lulus SMA atau SMK langsung digaji, tanpa hoax, tanpa fitnah. Harfiahnya implementasinya kepada program kartu prakerja yang ada di Indonesia sekarang bagaimana? Nah sebenarnya ini kan berbeda jauh begitu dengan konteks yang pada saat itu disampaikan. Kalau seandainya kita mengingat bahwa Presiden Joko Widodo ini memberikan kartu prakerja dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Nah memang ketika di dalam konteks pandemi ini rasanya program prakerja seperti dipaksakan begitu. Karena kami melihat tujuannya ini tidak jelas. Sebenarnya pemerintah ini berfokus untuk memberikan pengayaan atau kapasitas kepada orang-orang atau hanya memberikan
insentif begitu. Kalau seandainya kita lihat kan dari segi komposisi anggaran 20 triliun 5,6 juta orang yang di cover begitu. Tapi kemudian ketika kita coba telusuri lebih lanjut, per orang itu ada sekitar 3,5 juta yang didapatkan. Per bulannya kalau tidak salah mendapatkan 600.000 begitu, lalu kemudian ada biaya pengisian survei dan juga 1 jutanya itu digunakan untuk membeli pelatihan begitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa urgensi pemerintah memberikan uang kepada peserta sebesar 1 juta padahal video tersebut atau pelatihan tersebut itu bisa diakses secara gratis oleh masyarakat, misalkan melalui kanal YouTube begitu. Yang menjadi permasalahan inti adalah bagaimana kemudian proyek ini itu tidak transparan yang kami lihat. Kenapa tidak transparannya? Misalkan begini, kalau seandainya kita bicara tentang platform digital, ada 8 platform digital yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dari 850 pelatihan yang ICW coba. Ada 850 pelatihan. 850 pelatihan yang pada saat itu ICW coba lakukan pemantauan sejak Mei 5 Mei sampai 14 Mei begitu. Nah, dari sini aja ICW melihat bahwa ada konflik kepentingan yang terjadi. Di mana letak konflik kepentingannya? Ketika platform digital itu merangkap sebagai lembaga pelatihan. Padahal kalau di dalam aturan, lembaga pelatihan ini dikurasi oleh platform digital. Ada klaim, loh kita jangan ukur peserta kartu prakerja dapat kerja dong, tapi mereka jadi lebih berkompetensi. Itu ukurannya di mana tuh? Kita pun juga nggak tahu begitu, karena sampai saat ini pemerintah pun juga tidak pernah membuka hasil evaluasi terhadap gelombang 1 sampai gelombang 3. Padahal itu yang didesak oleh masyarakat begitu. Kalau memang benar bahwa prakerja ini sesuai dengan ekspektasi pemerintah, ya sudah sampaikan saja begitu. Dari segi tepat sasaran, tepat nggak? Kalau seandainya kita melihat di sejumlah pemberitaan, ada juga orang-orang yang sebenarnya butuh, tapi dia tidak bisa mengakses. Dan ini kan yang juga menjadi problematik ketika prakerja ini cenderung bias kelas. Kenapa bias kelas? Karena orang-orang yang dapat mengakses kartu prakerja itu adalah orang-orang yang memiliki akses internet cukup baik begitu. Bagaimana seandainya kita bicara tentang orang-orang di Papua yang tidak memiliki akses internet cukup baik begitu. Meskipun waktu itu Bu Deni pernah bilang bahwa pencapaian kartu prakerja ini sudah sampai seluruh provinsi begitu. Ya, tapi kalau seandainya ukurannya seluruh provinsi, lalu kemudian apa kualitas yang bisa didapatkan oleh pemerintah kalau seandainya kita bicara tentang proyek ini, program ini maksudnya itu? Mencermati Perpres yang baru, 76 tahun 2020 menggantikan 36 2020. Apa sih Mas yang beda sebenarnya yang diambil dan diubah? Ini menurut kami Presiden Jokowi mencoba untuk menormalisasi tindakan ini. Ada 2 hal. Yang pertama, di dalam pasal 31B, huruf B besar, itu Presiden Jokowi cenderung atau seolah-olah memberikan impunitas kepada Komite Cipta Kerja ataupun juga manajemen pelaksana atas tindakan yang dilakukan dengan menggunakan dasar Perpres sebelumnya begitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, Presiden Jokowi kami lihat mencoba untuk menormalisasi konflik kepentingan yang terjadi, yang dilakukan oleh platform digital dan juga lembaga pelatihan. Begitu. Ada konflik kepentingan? Ada konflik kepentingan di sini. Yang tadi saya bilang, proses kurasinya ini tidak jelas. Proses tender ada masalah? Mekanisme pengadaan barang dan jasanya pun juga dinormalisasi bahwa di dalam Perpres tersebut itu bukan menggunakan Perpres 16 tahun 2018. Lalu kemudian mekanismenya karena kondisi pandemi. Karena kondisi pandemi kan ini kan bencana non alam nih. Benar. Ya. Kita kan tidak bisa berbicara di dalam konteks tahun ini saja begitu. Kalau seandainya Presiden Jokowi merancang program ini 5 tahun ke depan, ya harusnya secara holistik, secara komprehensif dibuat perencanaannya, bukan hanya pada saat 1 tahun ini saja begitu. Kami dalam masa pandemi ini kan mengisi kekosongan satunya pasti, agar kevakuman dari manusia yang mungkin rakyat yang kekurangan atau mungkin kehilangan pekerjaannya bisa tetap terasah dan malah kemudian meningkat gitu keterampilan dan skillnya. Nah, dengan kondisi seperti ini, itu yang bisa dilakukan pemerintah, makanya masuk kartu prakerja. Ya. Toh untuk dipaksakan juga agar hasil dari pelatihan ini harus diserap oleh lapangan pekerjaan, nampaknya tidak akan bisa terisi penuh. Ya. Karena kita tahu perusahaan dan ekonomi sedang lumpuh. Nah, sebenarnya begini. Alasannya cukup nggak dengan itu? Yang sebenarnya yang poin yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kemudian pemerintah memberikan uang kepada masyarakat
lalu kemudian untuk dibelanjakan kepada pengusaha begitu atau platform digital. Oke. Kalau seandainya memang pemerintah ingin benar-benar mengisi kekosongan tersebut, ya sudah pemerintah jalankan program prakerja dengan melakukan kurasi atas video-video yang sudah gratis begitu. Sehingga uang 1 juta tersebut itu bisa diserap oleh masyarakat. Kan ini yang menjadi persoalan adalah adanya transaksi jual beli yang mana menurut kami itu sebenarnya tidak efektif. Jangan-jangan ini pemerintah bukan sedang membantu rakyatnya, tapi sedang membantu pengusahanya, yang mana platform digital ini begitu, dengan tangannya rakyat. Sehingga ketika nanti ada konflik, ya konfliknya itu antara rakyat dengan rakyat begitu. Ya ini kan saya kan membutuhkan program, tapi ini kan tidak benar begitu. Dan satu lagi yang perlu kita soroti adalah ini kan sebenarnya ranahnya Kementerian Ketenagakerjaan kalau seandainya kita bicara tentang tupoksi begitu. Tapi kenapa kemudian program ini itu masuknya di dalam Kemenko Perekonomian? Mas Wanda, terima kasih. Terima Semoga kasih sehat banyak. selalu. Ini masih menjalankan work from home-nya. Ya, benar. Jadi kita harus ketemu ICW di kediaman masing-masing ya. Iya. Tapi ternyata tetap dengan analisa dan ini semua risetnya ya. Ya, benar. Terima kasih Mas Wana. Ya. Kita ketemu fakta berikutnya.